الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف الكبيرة خامسة منع الزكاة. قال الله تعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dan selanjutnya kita membicarakan dosa besar selanjutnya setelah tarkus sholat, dosa besar meninggalkan zakat, dosa besar meninggalkan sholat. Maka selanjutnya kita membahas dosa besar mana'uz zakah. Mana'uz zakah ini dosa besar meninggalkan zakat. Orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka orang-orang tersebut mengerjakan dosa besar. Kalau dosa kecil maka akan hilang dengan sendirinya ketika kita bawa ibadah, berangkat ke masjid, sholat sunnah, sholat berjamaah, berzikir, bersolawat, itu dengan sendirinya akan hilang dosa-dosa kecil. Namun beda dengan dosa-dosa besar. Dosa besar ini kalau tidak bertobat, maka dosa tersebut tidak akan hilang. Nah, jadi hati-hati dengan dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat, niat tidak mengikuti lagi, barulah akan hilang dosa besar tersebut. Jadi man'uz zakat tidak mengeluarkan zakat, maka termasuk dosa besar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Al-ayat. Jangan dikira orang-orang yang menahan harta mereka, yang mana harta tersebut Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka tahan. Huwa khairan lahum, itu baik untuk mereka. Jangan disangka harta yang mereka bakhilkan, harta yang mereka tahan, tidak mau dikeluarkan, padahal itu adalah pemberian Allah Ta'ala, baik untuk mereka. Akan tetapi sebaliknya, bal huwa syarrun lahum, itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk mereka. Makanya zakat itu dikeluarkan atau tidak dikeluarkan pasti takarwan.
dan keluarnya dengan cara yang tidak berpahala. Itu zakat. Jadi harus dikeluarkan, jangan sampai dibakhilkan. Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bizzakah. Bentengi harta-harta kalian itu bizakat, dengan zakat, supaya usaha kita lancar. Maka salah satu jalannya kata Rasulullah, keluarkanlah zakatnya. Jangan sampai tidak dikeluarkan. Ketika Rasulullah meninggal, lalu khalifah berpindah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di zaman beliau mulai banyak orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, malas mengeluarkan zakat. Zakat itu biar sedikit, kalau kita masih ringan, masih mengeluarkan. Kalau uang kita cuma 10 juta, 20 juta, 50 juta masih ringan. Kenapa? Karena 1 juta cuma 2.500, 10 juta cuma 250.000. Tapi kalau sudah 100 juta, mulai sudah 2,5 juta, masih lumayan ringan. Kalau dinaikkan lagi 1 M, uang kita di tabungan 1 M, maka kita harus mengeluarkan zakatnya 25 juta. Mulai berpikir, 25 juta ini dijulung lawan orang sih, dijulungnya pulang cuma-cuma, sementara kita siang malam mengumpulkan harta. Tok kumpul harta dijulung lawan orang 25 juta. Mulai berpikir, satu buah kendaraan hanya 25 juta diberikan orang. Mulai berpikir, akhirnya malas mengeluarkan zakat. Hati-hati, zakat keluarkan. Bentengi harta kita, jaga harta kita dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Cerita Rasulullah di zaman Bani Israel, ada seorang tukang kebun kurma. Bukan tukang kebunnya, tapi punya kebun. Di ketika kurma-kurma yang lain kekeringan, tidak ada hujan, lalu buahnya berkurang, bahkan sebagian tidak berbuah. Namun punya seseorang tersebut hujan tetap turun. Hujan tetap turun sehingga kurmanya berbuah dengan sangat lebatnya. Menang lain pada berbuah, dan sini berbuah berarti mahal tuh harganya. Lalu ada yang bertanya, apa amalan dia nih? Amalan dia ini apa? Di ketika usaha-usaha yang lain gulung tikar, dia masih tetap bertahan dengan usahanya. Nah lain kata berbuah, karena kurangnya curah hujan, sedikitnya hujan, pian hujan di ladang pian, di kabun pian hujan, di lain ada hujan. Ini cerita Rasulullah di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa berarti Bani Israel. Kata si Bani Israel itu, amalan ketiga, ketika kebunku berbuah, jadi khusus ku bagi 3 bagian. Hasil tenang ku bagi 3 bagian. 1/3 ku gunakan untuk makan sehari-hari, sisihkan ini pesan makan. 1/3-nya lagi ku simpan. Harus ada tabungan kita nih. Gelabakan biar ada tabungan. Di rumah tangga itu sesedikit apapun usahakan ada tabungan. Ketika anak kita sakit, kita tidak terlalu repot. Ketika ada keluarga kita yang memerlukan pertolongan, kita ada lepas tangan, bisa menolong sedikit-sedikit. Walaupun kada sepenuhnya, mungkin menolong sedikit. Jadi kalau ada tabungan, jadi usahakan di rumah itu setiap keluarga itu punya tabungan, walaupun memang tabungannya tergantung kemampuan kita. 1/3 kami makan, 1/3 kami tabung.
makanan cukup sampai musim yang akan datang, musim panen yang akan datang, tabungan ada, sepertiganya lagi, nah ini yang jarang, sepertiganya lagi kusodakahkan kepada fakir miskin. Nah yang ketiga inilah yang membuat si Bani Israel tersebut hartanya terus mengalir. Yang memberikan harta adalah Allah, yang memerintahkan zakat Allah. Ketika kita diberikan harta lalu tidak mau berzakat, lalu bisa saja harta tersebut Allah ambil kembali. Korun itu supihnya kurang lagi, hebatnya korun di dalam berbisnisnya kurang diragukan lagi. Diceritakan kunci gudangnya, anak kunci gudangnya itu saking banyaknya gudang-gudang harta korun ini, anak kuncinya itu kalau dikumpulkan di bawah itu harus memerlukan utang. Saking banyaknya anak kuncinya, artinya sugih ada. Harap korun itu memutar bagaimana cara berbisnisnya tuh harap. Itu di zaman Nabi Musa. Di zaman Rasulullah ada lagi harap. Siapa? Tha'labah. Tha'labah ini juga harap berbisnis sehingga sugih Tha'labah pada waktu itu. Namun korun seharat apapun memutar hartanya, seharat apapun ilmu berbisnisnya, begitu pun dengan Tha'labah. Namun karena malas mengeluarkan zakat, akhirnya Allah tenggelamkan semua hartanya. Korun tuh. Nah kita jangan sampai menghadapi apa yang terjadi dengan korun dan Tha'labah. Keluarkan harta kita, zakatnya keluarkan, jangan sampai tidak dikeluarkan. Sepertiga kata Bani Israel kami makan sekeluarga, sepertiga kami tabung, sepertiganya kami sedekahkan. Kita tidak bisa seperti itu ya, harus seperti itu. Kalau usah sepertiga, yang penting ada sedekahnya. Kalau sampai zakat, harus dizakati. Ketika dapat harta, sisihkan. Gajian alhamdulillah dibanyaki memasukkan duit dan salinan masih. Kesan kita juga di akhirat. Jangan sampai harta kita ini habis untuk kepentingan dunia semua. Kita begawi berapa jam? Mulai jam 8 begawi, tulak jam setengah 7, tulak jam 7. Setengah 8 paling 8 pulang. Datang jam berapa? Jam 4, jam 5. Itu dunia kita. Dunia kita. Kita kadang-kadang sudah ibadah setengah jam aja kita duduk kayaknya. Begawi berjam-jam, tahan aja jam 8 sampai jam 4. Kawan tempat gawian rutin kecuali hari Sabtu Minggu. Bahkan di sini ini ada tahu Minggu lagi, ada tahu Sabtu lagi, ada tahu Minggu lagi. Hari-hari kita kumpulkan dunia. Kita sudah ibadah, duduk rangkaiannya setengah jam bersama saudara. Padahal yang akan kita bawa adalah ini pahala ini. Makanya Allah Ta'ala kalau memberikan rezeki kepada kita, seakan-akan Allah Ta'ala mengingatkan kita, hambaku, engkau tidak bisa beribadah seperti si fulan, engkau tidak sholat tahajud seperti si fulan, engkau tidak bisa baca Quran rutin seperti si fulan, engkau tidak bisa mengerjakan Senin Kamis seperti si fulan, bahkan engkau jarang ke majelis seperti si fulan. Namun aku menghendaki engkau selamat, aku ini menghendaki engkau selamat, maka aku titipkan harta kepada engkau. Tahajud sudah ada apa? Puasa sunnah ada apa? Membaca Quran ada baca, ke majelis bolehan. Namun Allah hendak selamat, hendak menyelamatkan kita, diberinya harta. Pakai harta tersebut supaya kau selamat, mengimbangi orang-orang yang tahajud, mengimbangi orang-orang yang sholat duha, sholat witir, baca Quran. Nih harta. Lalu dimalarakan,
diberi jalan keluar terakhir supaya selamat di akhirat, harta, lalu dipalarkan. Zakatnya tidak dikeluarkan, apalagi sedekah. Zakat yang wajib aja tidak dikeluarkan, apalagi sedekah. Akhirnya celakalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya. Maka ketika dapat rezeki, supaya awet rezeki kita, kan hasil amwalakum bizakat, kata Nabi tadi, supaya awet harta kita, rezeki kita, kawat tak tukar ini, tak tukar itu. Berapa banyak keluarga? Kalau dihitung nominal penghasilannya banyak, laki punya penghasilan, bini ada sampingan, anak-anak sudah makmur semua. Tapi kenapa saldonya itu hutang, bukan saldo lagi, hutang. Mau dihitung-hitung banyak, laki sekian, bini sekian, anak-anak ada yang dibiayai lagi. Tapi kenapa hutangnya selalu bertambah? Ini namanya kurang berkah rezeki. Maka kata Nabi, hasin amwalakum bizakat, bentengi harta kita supaya jangan fakir, supaya jangan habis harta kita dengan zakat. Belum sampai zakat, sedekah. Dapat rezeki, gajian, dan sebagainya, alhamdulillah, banyak nyumbang ke masjid. Bahkan tulis nama orang tua, tulis nama orang tua, lawan pinnya di hari Jumat, julunglah lawan petugas masjid, kita bacakan Fatihah apa. Ini biar kita kalau hari Jumat sampai keluar-luar, hibah kita hari Jumat. Pahala Quran itu, pahalanya itu paling besar dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Tidak ada yang melebihi besarnya pahala membaca Quran. Pahalanya perlu paham, tidak paham akan Allah beri pahala. Perlu pahalanya. Fatihah 4 itu berapa hurufnya? Kulhu berapa? Al-Falaq berapa? An-Nas berapa? Al-Fatihah berapa? Dikalikan berapa banyak orang yang membaca tanpa harus kita memberi makan. Mengiau ke rumah, kita harus memberi makan. Kita kalau mahal paling berapa? 20, 30, kumpulkan pahala yang 30, kirimkan kepada kedua orang tua kita, masih lebih besar, lebih banyak pahalanya. Fatihah apa yang dikerjakan di hari Jumat lagi, pahalanya dilipat gandakan. Ada rezeki, alhamdulillah. Tulis nama kedua orang tua, julung lawan panitia masjid, dibacakan beramai-ramai Fatihah apa. Anggaplah sedekah, membentengi harta kita supaya sisanya yang lebih banyak. Sekian juta kita dapat, disedekahkan cuma 20.000, 30.000, 50.000, itu akan menahan, membentengi yang sisanya yang masih berjuta-juta. Orang tua dikubur dapat kiriman, alhamdulillah, doakan. Apa pekerjaan manusia di dalam kubur? Mendoakan orang yang mengiriminya. Kemudian manusia di alam kubur itu mendoakan orang-orang yang mengirimi. Kalau punya anak 4, cuma 1 yang mengirimi, maka itulah yang didoakan oleh orang tuanya. Memang ada berkah kehidupan kita. Kelihatannya memang berkurang ya, berkurang 50.000, berkurang 20.000, berkurang 30.000 kelihatannya. Tapi sebenarnya disitulah kita mendapatkan keberkahan. Berapa banyak orang-orang tua kita yang berharap di alam kubur, ketika kita dapat rezeki melihat mereka, alhamdulillah anakku dapat rezeki, mudah-mudahan dikiriminya, itulah harapan orang-orang yang sudah meninggal. 2 yang bisa mengembirakan orang sudah meninggal. Biar anak mengembirakan orang yang sudah meninggal 2. Pertama, ziarah makamnya, gembira. Orang sudah meninggal gembira, ziarah makam.
Kita ziarah karena hawa saban hari. Maka dari itu bawalah bunga. Bunga itu kalau kita letakkan di atas kubur, itu nanti akan ada malaikat yang memintakan ampun kepada ahli kubur. Bawalah bunga, andaklah bunga tersebut di atas kubur. Akan ada malaikat yang mendoakan si ahli kubur. Anaknya sudah tidak mendoakan lagi karena sibuk begawi. Namun ada malaikat yang mendoakan. Sampai kapan? Sampai kering. Sampai kering tersebut. Makanya ketika kita ziarah ke makam wali-wali, haram hukumnya mengambil bunga di atas kubur yang belum kering. Ambil berkahnya. Belum kering, haram hukumnya. Pertama itu sudah orang. Yang kedua masih ada malaikat di situ. Kecuali kalau sudah kering. Kalau sudah kering sama sekali, tidak mengapa. Maka bunga itu kalau bagi orang hidup kan biasanya. Kadang-kadang ada acara berhaulan, ada bunganya. Ada acara tahlilan, ada bunganya. Itu kalau untuk orang yang sudah meninggal luar biasa berharganya. Makanya dulukanlah orang sudah meninggal. Kadang-kadang berapa banyak ketika acara haul, ketika acara arwah itu untuk acara seekor ambil bunganya, ulun minta sunting bunganya diambil sebilah gigi, ulun minta jualan ambil, anak ulun minta jual ambil. Padahal ketika kita mengambil bunga itu ada apa-apa ini, ada kadang-kadang begitu bermanfaat. Tapi bagi mereka ahli kubur, kalau diletakkan di atas kubur kan mahal, lalu maulah bunga itu diangkat di atas kubur, itu akan lebih bermanfaat bagi ahli kubur ketimbang kita ambil. Saya membawa sebuah. Ini kadang-kadang belum sampai ke rumah kan sudah takaculan sudah bunganya ya, belum sampai ke rumah tahambur sudah. Lebih bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Bukan. Ketika berziarah. Jadi ketika dapat rezeki harus ada sedekahnya. Ketika dapat rezeki aja, mau kada ada rezeki ayo ketika dapat rezeki harus ada sedekahnya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Seorang Bani Israel bisa mengalir rezekinya. Kenapa? Kuncinya ada sedekah. Cuma karena manusia enggak. Ngarannya nafsu. Wa nafsu qalat hal min mazid. Nafsu itu selalu membisikkan kita hal min mazid. Adakah lagi tambahannya? Tambahi lagi saldonya, tambahi lagi simpanannya, banyakin lagi investasi dunia, itu nafsu. Sehingga kita malas berzakat, malas bersedekah. Padahal pahalanya luar biasa. Kalau sudah masalah dunia, khawatirnya kita itu luar biasa. Makanya kenapa orang-orang tua itu susah bahagianya ketimbang anak-anak. Anak-anak pun bahagia terus. Lihat dengan anak pian, cucu pian, ada rezekinya, bahagia terus. Bahagia terus. Ada beberapa penyebab. Di antaranya anak itu kalau lagi banyak kehendak, ringan kehendaknya, sederhana kehendaknya, beda dengan kita. Kita rencana tukar ini, tukar itu, bangun ini, bangun itu, tukar yang di sana, tukar lagi yang di sebelah sana, sehingga kita malas bersedekah. Kenapa? Kehendak banyak benar, dan itu yang membuat kita susah. Tulul amal bahasanya, kata Imam Ghazali, tulul amal, terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak rencana. Itu kepanjangan angan-angan itu menyusahkan hidup. Berapa banyak orang yang
berencana hendak mengolah rumah, belum tahulah rumah, meninggal dunia. Berapa banyak orang yang berencana hendak tukar mobil, belum tentu tukar mobilnya, meninggal orangnya. Terlalu panjang angan-angan. Ini kalau angan-angan banyak, kan sifat manusia itu, kalau angan-angannya belum terbeli, maka dia susah bahagianya. Jadi bisa rumah seorang nyaman banget. Lalu berhemat mengumpulkan harta. Itu andai kata 10 tahun mengumpulkan harta, maka selama 10 tahun dia kurang bahagia. Belum tertukar lagi. Kita ini anak 3 dah umumnya ya. Sadang pakai motor. Sadang kita kumpul tukar motor. Buku kumpul 10 tahun. Selama 10 tahun belum tertukar motor. Belum tertukar mobil, selama 10 tahun kita akan kau bahagia, akan kau gembira. Dan ketika kumpul, maulah kita sedekah. Usah sedekah dulu banyak. Karena usah sedekah dulu kita fokus tukar motor. Ada sedekah, karena usah zakat dulu fokus kita tukar mobil. Ambil dulu maya arisan, ambil dulu. Karena gilir memakan kurang berapa juta uang habis. Stop dulu, kita fokus tukar mobil. Beribadah ada, hidupnya karena tapi nyaman mana, menyasar tadi, menyasar target tadi. Beda dengan anak kecil ya dia bahagia ya. Karena bahagianya kecil, bahagia taus. Kenapa? Keinginannya sederhana. Cukuplah tukar mainan yang murah-murah gembira kecil. Cukuplah tukar es krim gembira. Ada anak kecil itu minta amas, minta gelang itu ada. Mun ada anak halus balita pegelang begini nih, pegelang halus itu gawian mamanya aja. Anaknya ada lagi ada. Nah, tukar gelang ke pulang kadang anaknya tukar apa? Es krim, tukarkan es krim ringan kehendaknya. Jadi anak tuh bahagia terus. Anak tuh kalau minta dibawa ke Singapura, ayo ke Singapura Pak, tuh ada duit, kita rekreasi di patung singa. Udah. Anak tuh ringan, anak bahagianya. Anak di tanah lapang suruh buka-buka gembira tuh ya. Cari lapangan situ suruh buka-buka gembira ya sudah. Nah inilah yang harus kita patut kita contoh dari anak-anak. Pertama, kehendak tapi banyak. Kita jangan lebih banyak kehendak. Sehingga kadang kau berzakat lagi, kadang kau sedekah lagi, kumpul uangnya anak tukar anak, susah hidupnya. Maka manusia itu tak tukar satu benda pasti akan hendak lagi benda yang lain. Minimal tukar tambah nyari ulang harus ya sudah. Andai kata di sini satu jurang emas kata Nabi, maka pasti kita akan berpikir untuk mencari jurang yang kedua. Jangan dikira biar sudah tahulah rumah Tuhan ada kehendak lagi. 10 tahun menabung tahulah rumah. Jangan dikira kalian bisa kehendak lagi. Akan ada lagi kehendak yang lain. 10 tahun sudah menderita kita. Anak mulai rumah 10 tahun kita makan bahari. Kalau makanan nyaman-nyaman menabung tuh. Sedekah ada, zakat ada lagi. 10 tahun terolah rumah. Akan ada muncul nanti kehendak yang lain. Rumah alhamdulillah punya tabungan sudah. Sedangkan ya kita menukar mobil ulang dari sini ada bang sedangkan diulang. Mobil ulang dipikirkan. Berapa tahun tuh gua menabung? 5 tahun pulang tersiksa. Hidup kada bahagia. Kenapa? Lama terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak kehendak. Akhirnya sedekahnya tertinggal. Itu anak kecil bahagia karena tapi banyak keinginan. Yang kedua, kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Yang kedua, mudah bahagia karena anak kecil itu tawakalnya luar biasa. Biar anak yang balita itu beri duit ya, anak biar SD kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 beri duit 5.000 habis kan? Habis. Beri pulang 10.000 habis kan? Habis. Beri 15.000 habis kan? Habis. Anak itu adalah mikir kesan esok.
Dede, tak mungkin kesan esok yang belanja. Ada, habis 10.000 habis, 5.000 habis, 15.000 habis. Kenapa? Anak yakin. Nah, kenapa hari tahu? Rusak, main habis sakat. Kenapa? Esok yakin biar memberi ulang-ulang. Wah, tawakalnya kepada orang tuanya itu yakin anakku. Kenapa sampai habis itu yakin esok diberi mama ulang? Ya. Kita Masya Allah saldonya aja berapa kita jutanya, simpanan kita tuh berapa jutanya. Kita imit-imit sampai kadang mengeluarkan zakat, sampai kadang sedekah, khawatir kalau habis. Padahal setiap hari Allah memberi rezeki, setiap hari memberi rezeki. Cuma tawakalnya kita kurang, kalah dengan anak kecil tawakal mamanya, tawakal abahnya. Dihabiskan ya, kurang dipakai, ini pakai zakat mau kurang, pakai sedekah mau kurang. Nah, padahal Allah setiap saat memberikan nikmat, memberikan rezeki, kurang kita tawakal kepada Allah. Jadilah orang bakhil, iyalah. Jadilah kita orang bakhil karena tawakalnya kurang. Anak halus jadi. Hari itu diberi, hari itu habis. Esok pak kayak anak, esok yakin dia memberi pulang lain. Mungkin diberi pak nak, guling-guling. Akhirnya diberi juga ya, guling-guling nangis. Diberi juga ya. Itu anak-anak. Jadi kembali lagi, la yahsabanna alladhina yabkhuluna, la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan dikira, jangan disangka harta yang ditahan-tahan sehingga tidak kita keluarkan zakat, apalagi sedekah baik, jangan dikira baik. Bal huwa syarrun lahum, itu malah akan membawa bencana bagi dia. Contohnya Qarun dan Thalabah tadi. Jadi hati-hati kita yang diberikan kelebihan harta, cek harta kita, jangan sampai tidak mengeluarkan zakatnya. Cara mengeluarkan zakat itu syaratnya haul setahun. Kita usaha tanggal berapa? Buka tanggal 1 Syawal umpamanya. 1 Syawal buka. Maka sampai 1 Syawal berikutnya itu setahun. Hitung. Kemudian patokan yang kedua, kita ambil yang jumhur ulama 80 gram emas. 80 gram emas berapa harga pada hari itu? Kalikan. Kalau 1 juta berarti 80 juta. Nah, duit kita, saldo kita sampai kada 80 juta. Sampai wajib keluarkan zakat. Per 1 jutanya berarti berapa? 2.000, 25.000, 1 juta 25.000. Maka akan selamatlah kita. Makanya hasinu amwalakum bizakat. Rasulullah bentengi harta kita dengan zakat. Jadi zakat itu pagar melindungi harta kita yang sisanya. Masih banyak sisanya. Mau 1 juta cuma 25.000 kan masih banyak, masih 975.000 kan, masih banyak sisanya. Nah, jadi kesimpulan pertemuan kita pada kali ini, janganlah kita sampai meninggalkan zakat, terutama zakat harta ketika sampai haul dan nisabnya. Kemudian supaya kita mudah berzakat, mudah bersedekah, maka kuncinya jangan tulul amal, jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu banyak kehendak. Kehendak itu pada dalam hadisnya, orang sudah tukar mobil, hendak mobilnya kayak Allah, akhirnya tukar tambah pulang. Tapi sebenarnya tidak ada hadisnya. Orang-orang yang banyak kehendak biasanya susah sedekahnya, susah zakatnya. Yang kedua, hendaknya kita yakin dengan rezeki Allah. Andai kata kita sedekahkan, Allah akan mengganti. Mana qasama mu'addin min sedekah, kata Rasulullah. Tidak akan berkurang apabila seorang hamba itu
dia bersedekah tidak akan berkurang, bahkan membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Yakinlah Allah akan mengganti, sebagaimana yakinnya anak kecil yang menghabiskan atau menggunakan uangnya di hari itu. Yakin semua akan memberi pulang. Kita pakai sedekah, kita pakai zakat, yakin Allah akan mengganti. Nah, itu seperti itu kuncinya. Seperti seorang Bani Israel tadi, kenapa sampai bertahan kebunnya dibandingkan dengan kebun-kebun yang lain? Karena ada sedekahnya. Untuk makan cukup, tabungan ada, sedekah jalan. Itu sudah nyaman, sudah makan hari-hari cukup, tabungan ada. Cuma yang jadi masalah kita ini hendak selalu banyak, hendak bagaimana caranya supaya banyak terus, sehingga malas sedekah, malas zakat. Hindari hal tersebut. Jadi kalau kita mau harta kita tetap aman, maka kuncinya adalah zakat. Kuncinya adalah sedekah. Jadi sedekah itu mengamankan harta-harta kita yang tersisa. Wallahu a'lam. Bismillah, mudah-mudahan dengan berkah hadirin majelis ini semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa keluarga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadirin majelis ini semua hajat-hajat kita, hajat-hajat ibu bapak kita, hajat-hajat keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disihkan badan, dijauhkan bala, dipanjangkan umur, murahkan rezeki yang halal wa ala hadirin ya Allah. Hadirin al-Fatihah.